Hai semuanya, kali ini gue mau ngajak lo untuk pergi ke salah satu air terjun yang ada di Kabupaten Bangli, masih di Bali juga pastinya. Anyway, ini gue udah agak kesiangan jalannya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu explore apa aja tempat-tempat yang bisa kita datengin juga selain air terjun itu. Pokoknya ikutin terus ya. Dari Ubud ke Bangli nggak begitu jauh jaraknya. Kita cuma butuh waktu kurang lebih 1 jam buat sampai ke sana. Jalur yang dilewatin juga nggak rumit kok. Udah gitu pemandangannya seger banget. Lo bisa nemuin kebun-kebun yang masih belum dibangun. Terus juga kadang ada sawah-sawah nih yang bertumpuk-tumpuk ala Ubud gitu. Pokoknya adem banget dan jauh dari polusi udara. Setelah sekitar 30 menit perjalanan, lo bakal masuk ke desa ini. Kalau waktunya pas, lo bakal lihat warga lokal yang lagi melakukan ritual sembahyang di pura yang ada di sekitar sini. Gak jauh dari desa itu, kita bakalan lewatin jalan yang agak berkelok. Jadi mesti hati-hati ya. Khususnya buat yang suka ngebut nih, mending kita bawa kendaraan dengan speed yang santai. Gak jauh dari jalur berkelok-kelok yang tadi, kita bakal sampai ke tujuan yaitu Tukat Cepung. Permisi, Tukat Cepung di sini ya? Kasih ya. Anyway, sebelum masuk ke dalam air terjunnya, kayak gue mau beli kopi dulu sama si ibu. Bu, ada kopi hitam bu? Kopi Bali bukan? Bali. Oh, berapa bu? 2.000. Oke, boleh deh bu satu ya. Ya. Kita ngopi dulu, nanti habis ini baru masuk ke dalam. Jadi kita harus kayak jalan dulu ke dalam. Cuman jalanannya udah di konblok sih. Jadi lebih enak aja gitu. Untuk tiketnya 15.000 per orang. Terus kita lihat lagi nih, jalanannya kayak gini nih. Kayaknya ini emang sudah didesain untuk berwisata. Terus di sini juga ada resto kecilnya gitu, namanya Warung Kubu, kayak coffee shop kecil gitu lah. Ah, di situ ada spot foto, kayak hammock gitu bentuknya, kayak bird nest. Oke, dan sekarang kita udah mulai masuk ke arah bawah-bawah gitu. Tangganya lebih terjal sedikit daripada tangga yang sebelum-sebelumnya. Wah, gemercik-gemercik airnya juga udah mulai kedengeran. Tadi sih kalau gue tanya, katanya perjalanannya, jalan kakinya ini nggak lebih dari 10 menit. Semoga emang nggak terlalu jauh ya. Wah, ini ada sungai kecil kayak gini. Kita lewatin jalan setapak lagi, yang gue nggak tahu sebenarnya ujungnya kemana. Nih, ada sungai-sungai. Itu kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, di sini ada sedikit air terjun kecil gitu. Apa mungkin air terjunnya di bawah situ nanti goanya? Sebenarnya kayaknya lepas masker nggak apa-apa nggak sih? Ini lagi adem gini, jauh dari keramaian. Oke, di situ udah mulai kelihatan jalanan yang menuju goanya itu. Agak licin sih takutnya. Oh enggak, ini nggak terlalu licin, tapi tetap harus hati-hati. Apa nih? Oh, kalau yang goa itu di kiri. Kalau mau semacam ini apa nih? Itu ke kanan lah. Gambarnya kayak gitulah pokoknya ya. Oke, gue akan coba ke kiri dulu deh. To be honest, little bit creepy. Dan sendal gue copot. Ini kemana nih? Panjat kali ya gue. Jadi di belakang tuh kayak ada batuan gede gitu. Kayaknya harus dipanjat tuh. Oh enggak, lewat situ tuh, lewat kolong. Oke, sekarang kita coba masuk. Merenggut. Wah, ada rintikan air.
hujan setelah gue tadi habis bikin video. Dan gue nggak bawa celana renang tadi, makanya gue nggak berenang. Tapi pada akhirnya gue basah-basah juga karena hujan. Ntar gue bakal ganti baju dulu ya. Terus nanti kita jalan-jalan lagi, kita cari spot-spot lain yang mungkin dekat-dekat sama tempat ini. Pokoknya stay tune terus. Sebelum balik ke parkiran, sambil nunggu hujan, gue mau mampir dulu nih ke resto atau coffee shop yang ada di sini. Kayaknya sih dari luar kelihatan asik ya tempatnya. Karena perjalanan dari bawah ke atas tadi tuh masih jauh lagi, terus gue masih kuyup banget, nggak betah. Jadi gue mampir dulu ke coffee shop ini. Untung banget sih ada coffee shop di tengah-tengah perjalanan ke arah gua tadi. Anyway, buat kalian yang lagi traveling sendiri, jangan pernah nyepelein hal kecil kayak misalnya jas hujan. Jangan sampai ditinggal motor kayak gue tadi. Gue ninggalin jas hujan gue di motor, pada akhirnya gue jadi butuh banget nih. Sekarang gue udah basah kuyup dan lebih kepada takut sakit sih. Terus jangan lupa juga untuk bawa polybag tadi, yang paling penting, karena polybag tuh bisa masuk barang-barang yang gede-gede. Jadi lo masukin tuh ke dalam polybagnya, misalnya tas lo langsung aja masukin supaya dia benar-benar terlindungi dari hujan-hujan kayak gini nih. Karena nanti kalau misalkan gadget sampai rusak kan, pertama biaya lagi, kedua ya lo butuh itu untuk mengabadikan momen, terus pokoknya macem-macem lah. Jadi di prepare aja semuanya, nanti ikutin terus ya perjalanan gue. Abis ini gue mau ganti baju dan cari tempat lain kalau keburu, kalau nggak nanti kita pulang ke villa. Anyway, karena hujannya lumayan awet, jadi gue tadi ganti baju dulu daripada masuk angin. Terus gue milih untuk makan dulu karena gue juga belum makan siang. Gue pesan ini nih. Gue pesan ini chicken baguette dan juga hot chocolate. Anyway, tempatnya juga oke banget. View-nya langsung ke hutan-hutan gitu. Terus range makanannya tadi, chicken baguette-nya nih segede gini. Ini tuh 50.000 udah sama french fries sama baguette yang tempting gini. Gue belum tahu rasanya, ntar gue cobain. Terus sama hot chocolate. Hot chocolate juga nggak terlalu mahal sih, 15.000 meskipun kecil ya. Cuman maksud gue biasanya kan yang segini-segini tuh kayak 25an, tapi ini nggak 15.000. Lumayan lah. Terus juga lo dapet view yang bagus kayak gini. Worth it sih kalau menurut gue. Dari harga ya, kita belum coba makanannya. Tumpah belakangnya. Kalau dari rotinya sih, potongnya agak effort. Tapi namanya baguette emang agak keras. Gue nggak suka makan roti itu pakai garpu atau semacamnya, langsung aja. Bisa dilihat kayak gini. Chicken baguette-nya juga masih kegedean sih. Enak. Pilihan mayonesnya itu cocok di lidah gue karena dia nggak terlalu masam. Terus kadang-kadang tuh kalau mayones ada yang bau telurnya itu menyengat. Kalau ini dia ngeblend gitu sama saus sambalnya gitu. Jadi kayaknya ini Thousand Island homemade mereka gitu. Enak. Anyway, dia pakai mozzarella juga. Tapi gue belum sempet kayak nyicipin rasa mozzarellanya. Kalau untuk mozzarellanya STD. Aku harus jujur. Tapi si ayamnya ini oke kok. Kombinasi ayam dan sayurannya itu ditambah baguette-nya juga ngeblend. Terutama mayonesnya sih yang benar-benar bikin enak banget. Nanti kita coba kentang. Nice. Kentangnya ini crinkle cut. Terus beda sama kentang yang berasa kalau dia itu masuk ke dalam freezer atau masuk banyak pengolahan. Ini kerasa kentangnya bener-bener kayak homemade mereka gitu loh. Nice.
Sekarang kita coba hot coklatnya. Ternyata hot coklatnya udah dibikin manis sama mereka. Gue pikir tadi dia kasih gula karena belum manis, tapi ternyata udah manis. Ice coklatnya juga STD. Tapi plusnya dari tempat ini adalah lo bisa ngeliat view yang bagus dengan harga yang juga nggak pricey banget. Karena hot coklat 15.000, terus juga chicken baguette 50.000 dengan porsi sebesar ini. Lumayan lah buat lunch juga bisa. Dan pokoknya worth it kalau menurut gue. Karena ya what do you expect dari hot coklat 15.000 dengan quality coklat yang gimana-gimana banget. Tapi yang tadi gue bilang STD itu bukan berarti nggak enak ya. Tapi ya so-so gitu. Cuman masih worth it untuk dicoba. Karena tadi hujannya lebat banget, terus awet lumayan gak reda-reda, akhirnya gue memutuskan balik lagi ke Purilandu Ubud Villas. Jadi gue gak sempet nih keliling-keliling tadi sekitaran Tukat Cepung itu, atau ke wisata-wisata yang ada di Bangli lainnya. Tapi semoga besok kita bisa jalan-jalan lagi. Jadi paling abis ini gue berenang-berenang aja sore-sore di villa, sekaligus ngerasain sore di villa ini. Enak sih, suasananya bener-bener zen banget, terus jauh dari keramaian. Udah gitu ya, meskipun ini bukan private pool, tapi pengunjungnya juga sepi di sini. Jadi kalaupun kita berenang sendiri ya udah kayak private pool aja gitu. Oke, itu tadi Erzan Travel Notes kali ini. Semoga infonya bermanfaat, khususnya buat lo yang lagi cari referensi tempat wisata yang ada di Bali. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like dan juga komen video ini supaya gue bisa lebih semangat lagi nih buat bikin video yang menarik-menarik buat lo tonton. Oke, kalau gitu gue Erzan pamit. See you at the next trip. Bye!